Nah, data-data yang tersimpan di dalam external memory itu bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun listriknya mati ataupun tidak ada daya yang mengalirinya. Jadi media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Nah, jenis-jenisnya ada juga bermacam-macam sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau kita kenal dulu ada floppy disk atau disket, kemudian sekarang ada hard disk, kemudian ada juga yang menggunakan CD ya, compact disk, kemudian penyimpanan yang lebih besar ada digital versatile disk atau DVD, dan ada juga yang dalam bentuk magnetic tape. Nah, ini adalah gambaran floppy disk yang zaman dulu sebelum ada flash disk ataupun hard disk, maka orang menggunakan floppy disk. Nah, ini untuk hard disk. Hard disk pada umumnya untuk menyimpan file, tapi mungkin kapasitasnya untuk menyimpan itu jauh lebih besar daripada floppy disk yang tadi. Dan jenisnya sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Ada Advanced Technology Attachment atau ATA, kemudian ada serial ATA atau SATA, dan yang ketiga adalah SCSI atau Small Computer System Interface. Yang paling biasanya digunakan adalah jenis ATA ataupun SATA. Baik, yang selanjutnya ini kita akan coba membahas bagaimana cara pembacaan dari kapasitas hard disk. Misalnya saja kita punya hard disk dengan kapasitas 320 GB, itu berarti bisa dikatakan hard disk tersebut memiliki kapasitas yang sama dengan 320 miliar bytes. Nah, pada ukuran sebenarnya, contohnya adalah 1 GB tempat penyimpanan, itu tidak berarti kita punya 1000 MB. Tapi sebenarnya ada kelebihan 24 MB. Jadi kalau 1 GB itu sebenarnya adalah ukuran yang sebenarnya adalah 1024 MB. Sama dengan 1 MB itu tidak 1000 kilobyte, tapi sebenarnya adalah 1024 kilobyte. Kemudian 1 kilobyte itu tidak 1000 bytes, tapi adalah 1024 bytes. Nah, sehingga 320 miliar bytes itu pada dasarnya adalah sama dengan 298 gigabyte. Dengan perhitungan seperti tadi yang di atas, bisa kita bagi saja 320 miliar dibagi 1024 kilobyte, kemudian dibagi 1024 megabyte, kemudian baru mendapatkan hasil yaitu 298 gigabyte. Nah, sedangkan kalau yang 80 gigabyte itu juga sama dengan perhitungan di atas. Kita tinggal bisa mencoba berapa sih sebenarnya ukuran pasti dari hard disk tadi. Kalau misalnya kita punya 320 GB, maka sebenarnya yang bisa dipakai adalah hanya 298 GB. Selanjutnya adalah compact disk atau CD, yaitu adalah sebuah penyimpanan yang bentuknya seperti piringan optikal, kemudian digunakan untuk menyimpan data. Nah, teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang juga dikenal sebagai CD-ROM. Jadi kalau alat penyimpanannya itu adalah CD, alat untuk pemprosesnya itu adalah CD-ROM. Serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang, yaitu CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R. Nah, selanjutnya adalah DVD, yaitu adalah sama seperti CD gitu.
sejenis cakram optik yang fungsinya untuk menyimpan data, tapi ini mungkin lebih besar kapasitasnya karena fungsinya untuk menyimpan film, kemudian video, ataupun juga audio dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian juga berkembangnya zaman, DVD juga berkembang, yaitu bisa dari DVD-R yang hanya digunakan untuk membaca ya, DVD read, dan juga berkembang menjadi DVD RW atau read and write. Selanjutnya adalah magnetic tape, yaitu adalah media penyimpanan data yang digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Kemudian ini terdapat dua jenis magnetic tape, yaitu jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita setengah inci. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Nah, selanjutnya adalah komponen pendukung. Komponen pendukung di komputer itu adalah terbagi 4, yaitu misalnya motherboard, kemudian power supply, kemudian ada VGA card atau sound card, kemudian ada cache CPU itu sendiri. Nah, kita mulai dari motherboard. Motherboard itu sebenarnya adalah komponen paling penting ya dari PC. Itu sebagai circuit board atau papan induk yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen input device, output device, ataupun processing device. Jadi istilahnya adalah motherboard ini rumah dari input device, output device, dan processing device. Nah, ini adalah contoh dari prosesor ya, yang tadi kita bahas di awal. Ada prosesor dari Pentium 1, kemudian Pentium 4, Pentium 2, sampai dengan prosesor Intel dan AMD yang saat ini kita juga menggunakan.